Gimana kalau saya bilang ada satu aturan statistik yang terkenal banget, tapi kalau kita langgar, sains justru bisa jadi lebih kuat. Aneh kan kedengarannya? Nah, tapi ide radikal inilah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Siap-siap, karena ini bakal menantang cara kita memandang sains. Pernah nggak sih kalian dengar berita heboh soal penemuan ilmiah baru yang keren banget? Tapi beberapa tahun kemudian, pas ilmuwan lain coba ulang penelitiannya, hasilnya kok beda, atau bahkan nggak ada sama sekali. Nah, ini bukan cuma sekedar gosip loh, ini masalah serius dan nyata di dunia sains. Masalah yang tadi kita bahas itu punya nama keren, krisis reproduktivitas. Dan yang bikin kaget, salah satu biang keladinya mungkin sesuatu yang sering kita anggap sepele, yaitu cara kita pakai statistik. Yap, statistik. Oke, biar nggak bingung, ini dia rute kita hari ini. Kita mulai dari masalah reproduktibilitasnya, terus kita kulik aturan normalitas yang jadi biang keroknya. Setelah itu kita lihat gimana obat yang ditawarkan malah bisa lebih parah, kita adakan uji tabrak statistik, baru deh kita simpulkan mana pilihan yang lebih aman. Dan di akhir, tentu ada panduan praktis buat kita semua. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, aturan normalitas yang terkenal. Konsep ini niatnya baik loh, tapi ternyata banyak banget yang salah paham. Jadi, apa sih sebenarnya asumsi normalitas ini? Gampangnya gini, ini tuh aturan dasar statistik yang bilang kalau error atau sisa-sisa yang nggak bisa dijelaskan model, sebarannya harus bagus, kayak kurva lonceng yang simetris itu. Nah, aturan ini jadi fondasi dari banyak banget tes statistik yang kita pakai sehari-hari. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Lihat deh, para ahli statistik sendiri ternyata pecah kongsi. Di satu kubu ada Gelman dan Hill yang bilang, santai aja, aturan normalitas ini nggak penting-penting amat kok. Tapi di kubu lain, Osborne dan Waters justru panik, bilang kalau melanggar aturan ini bisa bikin hasil penelitian kita nggak valid. Ini bukan perdebatan kecil, ini perang ideologi di dunia statistik. Karena ada perdebatan sengit tadi, banyak peneliti jadi berusaha memperbaiki data mereka. Tapi, ini justru membawa kita ke babak selanjutnya. Ketika obat justru lebih buruk. Kita bakal lihat gimana niat baik buat memperbaiki data ini malah jadi bumerang. Jadi, karena takut salah, para peneliti ini ibaratnya langsung ganti alat. Mereka mikir, wah data gue nggak normal nih. Gue harus pakai alat statistik yang super canggih, yang khusus buat data aneh kayak gini. Kedengarannya masuk akal banget kan? Pakai alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Nah, tapi disinilah letak jebakannya. Coba kita lihat contoh kesalahan kupu-kupu ini. Bayangin ya, ada kupu-kupu hinggap di tanaman A, terus nelur 50 biji. Abis itu, dia terbang ke tanaman B, nelur 50 biji lagi. Total ada 100 telur. Model statistik yang canggih tadi bakal bilang, wow, kita punya 100 sampel. Tapi, ini salah besar. Ke 100 telur itu kan nggak independen. Yang benar-benar jadi sampel itu cuma 2 keputusan si kupu-kupu. Milih tanaman A atau tanaman B. Jadi N-nya itu 2, bukan 100. Model yang katanya lebih tepat itu malah ketipu dan ngasih kita rasa percaya diri palsu yang bahaya banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, uji tabrak statistik. Apa sih yang bakal terjadi kalau model statistik yang sederhana kita paksa abis-abisan sampai ke batas kemampuannya? Disinilah bukti utamanya muncul. Buat ngetes ini, para peneliti nggak main-main. Mereka menjalankan ribuan simulasi komputer. Jadi, mereka sengaja melempar data yang aneh-aneh dan nggak normal sama sekali ke model Gaussian yang sederhana. Anggap aja ini kayak crash test buat mobil tapi versi statistik. Oke, siap lihat hasilnya? Peta panas ini nunjukin tingkat kesalahan positif palsu. Gampangnya, seberapa sering model ini sok tahu bilang ada temuan, padahal aslinya nggak ada apa-apa. Nah, kalau sampelnya kecil, cuma 10, kelihatan kan ada bintik-bintik merah dan biru? Artinya, model sederhana ini emang kadang-kadang salah. Ya wajarlah sampelnya juga dikit. Tapi coba lihat apa yang terjadi waktu ukuran sampelnya digedein jadi 1000. Boom! Lihat deh, errornya hampir hilang sama sekali. Bintik-bintik tadi lenyap. Ini nunjukin kalau model sederhana ini ternyata tangguh banget, super robust. Perbedaannya drastis banget kan? Dari yang warna-warni jadi bersih. Nah, hasil uji tabrak yang luar biasa tadi langsung membawa kita ke kesimpulan utamanya, kita masuk ke bagian pilihan yang lebih ringan. Kenapa kok melanggar aturan normalitas itu seringkali malah jadi pilihan yang lebih aman? Para penelitinya, Kniff dan Forsmeyer, ngomongnya blak-blakan banget. Mereka bilang, dan saya kutip ya,
Kami berpendapat bahwa melanggar asumsi normalitas risikonya terbatas dan bisa diatur. Sementara pendekatan yang lebih canggih malah lebih gampang salah. Intinya, mendingan risiko yang kita kenal daripada pakai metode canggih yang rentan error. Jadi ini dia intinya, pilihan antara dua kubu. Di sisi kiri, kita punya model Gaussian, simple, kuat, dan gampang dicek sama orang lain. Minusnya, dia bisa ketipu kalau ada data yang aneh banget, yang namanya outlier. Nah, di sisi kanan, ada model khusus yang canggih. Ini bisa lebih presisi, tapi syaratnya harus dipakai dengan sempurna. Risikonya gampang banget salah, susah dicek, dan sering disalahgunakan. Jadi, kita mau pilih mana? Keandalan yang solid atau presisi yang rapuh? Oke, kita sampai di bagian terakhir yang paling penting, panduan praktis. Jadi, apa artinya semua ini buat para ilmuwan di luar sana? Dan yang lebih penting, buat kita semua yang setiap hari mengkonsumsi berita sains? Jadi, gimana caranya biar kita jadi pembaca sains yang lebih cerdas? Pertama, coba deh sedikit curiga kalau lihat ada penelitian yang pakai metode statistik super rumit. Seringkali model yang sederhana dan jelas itu justru lebih bisa dipercaya loh. Terus coba ingat kasus kupu-kupu tadi. Selalu tanyakan, ini datanya beneran independen gak ya? Dan yang paling penting, cari penelitian yang transparan soal metodenya. Karena pada akhirnya, pendekatan sederhana yang dipakai dengan benar itu jauh lebih baik daripada pendekatan rumit yang ternyata salah kaprah. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar buat direnungkan. Dalam upaya kita mencari kebenaran lewat sains, jangan-jangan yang lebih sederhana itu justru lebih baik? Paling nggak, dari apa yang kita lihat hari ini di dunia statistik, jawabannya condong ke arah iya. Sebuah pemikiran yang menarik, bukan?